Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan kebijakan terbaru dari Donald Trump yang menaikkan tarif impor ke negara-negara di luar Amerika Serikat hingga puluhan persen, termasuk Indonesia yang terkena tarif sebesar 32%. You say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. A tariff or tariffs. This is a direct attack. We began to make America wealthy again. Yang mana ini tentu saja tidak baik bagi ekonomi di Indonesia karena ada banyak produk-produk kita yang diekspor ke Amerika Serikat, mulai dari kabel listrik, kaos, sepatu, mesin, bahkan sampai ke minyak kelapa sawit. Dan dengan adanya tarif impor ini, maka bisa saja produk kita menjadi tidak laku lagi atau tidak diminati lagi oleh orang-orang yang ada di Amerika Serikat. Karena itu, di video kali ini gue akan mencoba menjelaskan bagaimana sih perhitungan dari tarif Trump ini sehingga kita bisa terkena 32%. Dan apa saja dampaknya terhadap ekonomi di Indonesia. Tarif Trump adalah sebuah kebijakan perdagangan baru dari Donald Trump yang ditetapkan pada tanggal 2 April kemarin. Yang dimana di kebijakan ini, Donald Trump itu menaikkan tarif impor minimal sebesar 10% ke setiap negara, dan ada tarif khusus atau disebut sebagai tarif timbal balik ke beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, apa bedanya antara tarif 10% dengan tarif timbal balik? Oke, jadi tarif 10% ini adalah tarif impor yang ditetapkan kepada semua negara, apapun itu negaranya, baik itu kawan dari Amerika Serikat ataupun lawan, semuanya terkena tarif minimal 10%. Nah, tapi ada juga nih beberapa negara yang dianggap oleh Donald Trump melakukan perdagangan yang tidak adil kepada Amerika Serikat, di mana negara tersebut lebih banyak mengekspor barang ke Amerika Serikat ketimbang mengimpor barang dari Amerika ke negaranya. Jadi misalkan nih, ada negara A yang mengekspor barang senilai 100 juta dolar ke Amerika Serikat, sedangkan negara A tersebut yang mengimpor barang senilai 50 juta dolar dari Amerika Serikat. Nah, ini kan ada selisih nih sebesar 50%, di mana negara A itu lebih untung 50% ketimbang Amerika Serikat. Inilah yang ingin ditentang oleh Donald Trump. Beberapa negara lain yang juga terkena tarif timbal balik selain Indonesia, antara lain adalah Korea, Cina, Jepang, Kamboja, Thailand, bahkan sampai Vietnam yang terkena tarif sebesar 47%. Dan saking luar biasanya tarif Trump ini, bahkan bisa sampai membuat negara-negara seperti Cina, Korea, dan Jepang itu bersatu dan bekerja sama untuk bisa menghadapi tarif Trump ini. Padahal mereka sejak zaman dulu adalah seorang musuh yang saling bersaing, tapi mereka bisa mengesampingkan hal itu dulu demi kepentingan bersama yang jauh lebih besar. Luar biasa. Nah, apa tujuan di balik Trump menaikkan tarif impor ini? Yang pertama tentu saja untuk menutup defisit perdagangan dengan negara lain. Kemudian dia juga ingin meningkatkan industri lokal Amerika Serikat agar semakin berkembang dan tidak tergantungan kepada negara luar. Dan selain itu, duit yang didapat dari hasil tarif ini juga bisa bermanfaat untuk menambah pemasukan negara, dan mungkin saja kata Trump bisa menggantikan pajak penghasilan sehingga jumlah pajak di Amerika Serikat itu bisa dikurangi. Las aranceles van a reemplazar el income tax. You know, you're the only one that's asked me that. Oh, I deal with all these big financial geniuses. Nobody ever. There is a chance that the money from tariffs could be so great that it would replace. You know, in the old days, about 1870 to 1913, the tariffs were the only form of money. Akan tetapi dengan adanya tarif Trump ini bukan hanya saja merugikan negara luar yang ingin mengekspor barang ke Amerika Serikat, tapi juga bisa merugikan orang-orang dari Amerika Serikat itu sendiri. Kenapa begitu? Ya karena namanya juga tarif impor gitu. Kemana ini kan sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Amerika yang ingin mendatangkan barang dari luar negeri. Jadi misalkan nih, ada si Ujang dari New York City yang biasanya mengimpor kabel dari Indonesia seharga $100. Dengan adanya tarif ini, maka tentu saja harga impornya akan menjadi semakin mahal. Dan kalaupun dia tetap memaksa mengimpor barang dari Indonesia, maka dia pun juga harus menaikkan harga jualnya di pasar Amerika, sehingga bisa saja barangnya menjadi tidak laku lagi atau kalah saing dengan barang lain yang jauh lebih murah. Karena itulah ada banyak juga orang Amerika, termasuk yang ada di parlemen, yang menentang kebijakan terbaru dari Donald Trump ini, dan bisa saja membuat harga barang di Amerika itu menjadi semakin naik, dan biaya hidup mereka pun juga akan semakin meningkat. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa terkena tarif sebesar 32%, dan kenapa Indonesia itu dianggap
mengalami defisit perdagangan sebesar 64%. Apakah Indonesia juga mengenakan tarif yang tinggi kepada barang-barang dari Amerika? Ternyata tidak juga, di mana rata-rata tarif yang dikenakan Indonesia kepada barang Amerika itu cuma sekitar 7-9% saja. Nah, terus dari mana dong hitungan 64% ini didapat? Ternyata Donald Trump itu tidak hanya menghitung tarif yang dikenakan Indonesia kepada barang Amerika ketika sampai ke pelabuhan, tapi juga biaya-biaya lain di luar itu yang dianggap Trump sangat ribet dan bisa menyusahkan pengusaha Amerika ketika yang menjual barangnya di Indonesia, seperti kebijakan PPN, PPh 22, kemudian pajak barang mewah yang kemarin baru naik, belum lagi harus ada syarat TKDN dulu baru bisa dijual di Indonesia, perizinan impor, belum lagi nanti karena para preman atau ormas, dan sebagainya. Sehingga ketika barang Amerika itu sampai ke pasar Indonesia, maka harganya pun tentu akan jadi jauh lebih mahal dan akan sangat sulit untuk bisa bersaing. Selain itu, dari mana angka 64% ini berasal juga dihitung dari defisit perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana ternyata Indonesia itu jauh lebih banyak mengekspor barangnya ke Amerika daripada mengimpornya. Dari mana kita bisa tahu? Ya, dari informasi perwakilan dagang Amerika Serikat itu sendiri yang mengklaim kalau Indonesia mengekspor barang senilai 28,1 miliar dolar AS ke Amerika, sedangkan Indonesia itu cuma mengimpor barang senilai 10,2 miliar dolar AS. Nah, ini kan ada selisih perdagangan nih, atau defisit sebesar 17,9 miliar. Nah, dari angka defisit ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan tarif Trump. Defisit perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat 17,9 miliar dibagi dengan total ekspor Indonesia ke Amerika 28,1 miliar dolar dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 63,7%, yang kemudian dikenalkan oleh Donald Trump menjadi 64%. Nah, inilah kemudian menjadi dasar perhitungan kenapa Indonesia dianggap mengalami defisit perdagangan dengan Amerika sebesar 64%. Yang mana dalam pikiran Donald Trump ini itu tidak adil gitu. Ini adalah perampokan duit orang Amerika dan dia ingin bawa balik duit itu ke negaranya. Gimana caranya? Ya, dengan mengenakan tarif timbal balik atau tarif balasan ke Indonesia. Nah, tapi untungnya Donald Trump ini sangat baik hati sekali ya. Dia tidak langsung mengenakan tarif 64% ke Indonesia, karena tahu itu akan sangat memberatkan. Makanya dia kasih diskon yang 50% ke kita, dan 64 dibagi 2, hasilnya adalah 32%. Inilah kemudian menjadi dasar pengenaan tarif timbal balik ke Indonesia seperti sekarang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Lalu apa dampak dalam waktu dekat bagi masyarakat Indonesia? Selain sudah pasti mengganggu stabilitas ekonomi kita, industri lokal kita yang terbiasa mengekspor barang ke Amerika Serikat juga pasti sangat terpukul dengan adanya tarif Trump ini, di mana barang-barang kita tentunya akan menjadi semakin lebih mahal ketika sampai di Amerika. Produk kita bisa saja semakin sulit untuk bisa bersaing, dan bisa jadi orang-orang yang di sana juga akan semakin malas untuk mengimpor barang dari Indonesia karena dianggap terlalu mahal dan tidak menguntungkan. Di mana kebanyakan produk-produk tersebut justru berasal dari industri padat karya seperti garment, tekstil, alas kaki, mesin, bahkan sampai minyak kelapa sawit yang biasanya selalu menjadi andalan kita dalam soal ekspor. Jadi bayangin aja gitu, ada pabrik yang sudah punya ribuan pegawai yang mana dia membuat produksi sepatu untuk orang-orang Amerika Serikat. Ketika adanya kebijakan tarif Trump ini, maka bisa jadi permintaan produk sepatu pada pabrik itu akan semakin berkurang. Dan karena permintaannya berkurang, otomatis pendapatan pabrik itu pun juga akan semakin menurun. Dan pendapatan yang menurun bisa jadi berakibat pada PHK besar-besaran terhadap karyawan menutupi biaya perusahaan. Akan semakin banyak pabrik-pabrik kita yang mengalami kebangkrutan akibat tarif Trump ini, semakin banyak pegawai yang di PHK dari pabriknya, dan jumlah pengangguran di Indonesia bisa jadi akan semakin meningkat pesat. Dan ini pun juga bisa kita lihat dari daftar-daftar pabrik yang mengekspor sepatu ke Amerika Serikat misalnya, di mana pabrik-pabrik itu merupakan pabrik-pabrik besar yang sudah memiliki ribuan bahkan puluhan ribu pegawai di dalamnya. Yang mana pabrik-pabrik tersebut juga memproduksi merek-merek terkenal seperti Nike, Adidas, dan juga Hoka yang memiliki nilai jual yang sangat mahal sehingga bisa jadi cuma bisa dibeli oleh kebanyakan orang Amerika Serikat.
Dan dengan adanya tarif tarif ini, maka bisa jadi permintaan produksi kepada pabrik itu semakin berkurang, sehingga bukannya pabrik itu bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, maka bisa jadi pabrik itu justru akan mengurangi jumlah karyawannya. Itulah salah satu skenario terburuk yang bisa terjadi ketika tarif tarif ini benar-benar diberlakukan. Dan ini kita baru bahas soal sepatu aja nih, belum lagi produk lain seperti pakaian yang juga menyerap banyak tenaga kerja, alat-alat mesin, elektronik, hasil pertanian, dan sebagainya. Sehingga tarif ini tidak bisa dianggap sepele dan harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah kita. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Nah, itulah dia pembahasan mengenai tarif Trump dan apa saja dampaknya terhadap ekonomi di Indonesia. Yang mana untungnya Trump telah menunda pengenaan tarif timbal balik tersebut selama 3 bulan ke depan, sehingga kita bisa sedikit bernapas lebih lega. Ya, walaupun pemerintah kita sudah terlanjur mengambil kebijakan yang sangat radikal dengan mengubah aturan TKDN dan juga menghapus kuota impor demi memudahkan produk luar untuk bisa masuk ke Indonesia. Apakah ini termasuk kebijakan yang bijak atau tidak? Mungkin kalian bisa bantu jelaskan di kolom komentar di bawah, karena gue sendiri juga masih mencoba memahaminya. Dan apakah nanti Trump benar-benar menerapkan tarif timbal balik ke Indonesia dan negara lain, ataukah itu cuma gertakan sementara saja? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi yang pasti, apapun situasinya nanti, seperti apa kondisinya, semoga pemerintah kita bisa mengambil keputusan yang bijak, yang bisa menguntungkan ekonomi kita, tapi juga tidak memberatkan pengusaha di negeri kita sendiri.